ini ada sebuah punden yang sangat rawan. Meskipun perubahan budaya tidak bisa dipungkiri, masyarakat Jawa ini beralih ke agama Islam, namun berbagai hal yang berbau kuno masa-masa kerajaan, tinggalan-tinggalan prasejarah, tinggalan Hindu-Buddha masih dirawat dengan baik dan masih digunakan sebagai situs religi. Mbak, permisi Mbak. Mbak, permisi Mbak. Nah. Lereng Gunung Welirang ini ternyata memang merupakan lumbung pangan. Musim kemarau yang panjang, aliran air itu masih terus mengalir sehingga menumbuhkan padi di sekitarnya. Sehingga dimungkinkan pada masa lalu, pada masa kerajaan-kerajaan dan masa prasejarah, hal ini tidak begitu banyak berubah ya. Jadi lereng-lereng, tanaman padi, tanaman pangan, dan pepohonan ini tidak banyak berubah. Sambil diiringi kesenian tradisional kita ya, kita coba mengeksplorasi area ini untuk mengungkap dan menemukan jejak-jejak artefaktual yang sangat penting. Jadi sambil kemudian sejuknya di bawah rumpun pohon bambu. Nah, rumpun pohon bambu yang sejuk ini kita mencoba ya. Ternyata kita disambut Mbak Kucing. Nah, Mbak permisi ya, Mbak Kucing. Permisi ya. Nah, permisi Mbak Kucing. Nah, permisi Mbak, permisi Mbak. Ada sebuah cungkup yang sangat sederhana. Di bawah rindangnya pohon beringin ambulu dan pohon asam. Nah ini, ternyata coba kita menelisik ada apa di dalamnya. Kemungkinan pada masa lalu beberapa batu di sini ini dalam keadaan tinggi ya, karena seiring dengan sedimentasi yang menutup area ini ada banyak jejak-jejak megalitik yang tertimbun. Nah, selain itu kemudian ada beberapa hal ya yang sangat unik dan menarik di dalam punden ini. Jadi kita sowan, rahayu. Nah ini ada kelambunya ya, untuk menghindari banyak daun-daun bambu yang masuk ke area ini. Mbak, permisi Mbak, izin Mbak. Coba kita bersihkan dulu ya, pelan-pelan ya, sambil kemudian mendengarkan alunan musik tradisional. Nah, jadi di lokasi ini ada sebuah punden yang sangat rawan. Meskipun perubahan budaya tidak bisa dipungkiri, masyarakat Jawa ini beralih ke agama Islam, namun berbagai hal yang berbau kuno masa-masa kerajaan, tinggalan-tinggalan prasejarah, tinggalan Hindu-Buddha masih dirawat dengan baik dan masih digunakan sebagai situs religi. Mbak, permisi Mbak. Mbak, permisi Mbak. Nah, di sini ada jejak-jejak kuno yang sangat penting ya, dan cukup sakral serta magis pada masanya. Nah, ini memang sambil menikmati semilir-semilir desiran angin. Di sini kita akan menemukan sebuah simbol-simbol agama Hindu-Buddha, diduga masa kerajaan Singosari maupun masa kerajaan Majapahit.
Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah Naga putunipun sowan. Jadi di sini kita akan mendapati sebuah naga. Oh iya. Naga di sini, kepala naga di sini. Jadi ini lehernya ya. Ini itu gigi-giginya, ini matanya ya. Jadi ini alisnya ya. Nah, ini menopang cerat. Ini adalah cerat yoni. Cerat yoni ini, nah ini juga ada semacam hiasan rambut kemaluan ya. Dan di sini adalah cerat yoni. Ini lambang rahim atau lambang rahim keibuan. Ini ditopang oleh naga. Nah, naga raja ini keunikannya tanpa jenggot. Yang biasanya jenggot ini menyatu dengan bagian dada. Artinya leluhur kita membedakan ciri dari naga perempuan, ya naga gini, dengan naga raja, naga laki-laki. Diduga naga tanpa jenggot ini merupakan naga perempuan. Yoni sendiri memang lambang kesuburan, lambang rahim, lambang dari alat kelamin perempuan. Dan di sebelahnya ini ada lingga. Nah, lingga sini juga arkais atau sangat kuno ya. Sangat arkais atau sangat kuno lingga di sini. Lingga sendiri itu terdiri dari bagian segi 4, bagian dasar, segi 8, bagian tengah, dan silindris bagian puncak. Bagian yang segi 4 ini disebut sebagai Brahma Baga, ya, Brahma Baga. Bagian yang tengah disebut sebagai Wisnu Baga. Dan bagian yang puncak silindris ini yang merupakan simbol dari 1000 mata Dewa Siwa disebut Siwa Baga. Nah, ini disebut dengan lingga. Lingga sendiri juga sebagai manifestasi lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja pada masa lalu. Diduga lingga ini merupakan pernah ditancapkan di atas lubang yoni. Nah, di sini ada lubang segi 4. Nah, di sini. Nah, lubang segi 4 yang tertutup oleh pipisan. Fragmen pipisan ada 3 buah ya, serta jejak-jejak persajian. Bahkan yang sangat unik, selain naga perempuan di sini yang menopang cerat yoni ini, ada relief Garuda. Nah, di sini kita akan mendapati relief Garuda itu ya. Nah, ini adalah relief Garuda. Jadi sayap-sayapnya, sayap Garuda, kakinya, badannya, dan ini adalah paruhnya, dan ini adalah lidahnya. Yang melungker ini lidahnya, ini paruhnya, dan ini kepala dari sang Garuda. Dan di sini adalah mahkota sang Garuda itu, ini tangannya, ini sayap-sayapnya. Garuda sendiri merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu ya, Wisnu, kendaraan Dewa Wisnu. Cerita Garuda juga sangat menarik ya. Garuda ini lambang pembebasan karena membebaskan ibunya Witana ya dari perbudakan para naga. Jadi diceritakan bahwasanya Garuda itu harus bertaruh, atau jika ingin membebaskan ibunya maka harus mengganti dengan air amerta di atas kayangan. Air amerta ini air keabadian, barang siapa yang meminumnya akan hidup abadi. Para naga meminta itu untuk menjadi tebusan ibunya, sehingga kemudian Garuda mencari air amerta di kayangan, mengobrak-abrik kayangan Dewa Indra, bahkan bertarung dengan Dewa Indra. Bahkan Dewa Indra pun hampir kalah. Kemudian Dewa Wisnu datang, kemudian menanyakan maksud kedatangan Garuda di kayangan. Tidak lain untuk membebaskan ibunya dari perbudakan para naga. Sehingga kemudian Dewa Wisnu mau memberikan air amerta dengan syarat jika sudah membebaskan ibunya, maka Garuda harus bersedia menjadi wahana atau tunggangan dari Dewa Wisnu. Akhirnya Garuda berhasil membebaskan ibunya dari perbudakan para naga. Selain itu juga kemudian di sini ada semacam manggis ya. Mbak Rahayu, Mbak. Jadi ini ada pusaka buah manggis. Namun kemudian bagian ujungnya ini adalah sudah patah. Tapi kelopak buah manggis ini masih terlihat, dan ini buah manggis. Ini pada masa kuno adalah timbangan ya, atau sekarang itu timbel untuk menimbang hasil-hasil pertanian, waktu perdagangan dan sebagainya. Itu artinya memang leluhur kita sudah sangat maju dalam hal timbangan, monetisasi maupun termasuk kemudian dalam bidang perdagangan ya. Selain itu yoni ini juga ada semacam simbol ya, simbol yang elips di sini.
diduga di sini itu jejak inskripsi ya. Ternyata di sini kita akan mencoba meraba-raba ada sebuah inskripsi yang hampir lapuk di sini. Nah, di sini ada sebuah prasasti. Nah, di sini sulit kita untuk membacanya ini. Jadi ini perlu kemungkinan di sini itu angka tahun ini. Karena ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Nah, kemungkinan ini angka tahun, tapi kita kesulitan untuk membacanya. Dan ini sesuatu yang unik sebagai bukti bahwasanya kalau angka tahun ini terbaca akan bisa menyibak ini masa Singosari atau ini masa Majapahit ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Semoga hal-hal seperti ini bermanfaat ya. Ada beberapa juga batu mustika yang sangat unik di sini. Ada sebuah yang tidak familiar terbuat dari batu keras. Nah, di sini ada semacam mustika ya. Nah, di sini. Nah, kemungkinan ini adalah sebuah batu keras yang sengaja ada lubang yang sangat misterius, biasanya untuk menaruh permata. Nah, kita menemukan di sini adalah jejak permata yang ada di batu ini. Semoga kemudian bermanfaat ya. Dan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Rahayu, rahayu, rahayu.